pada hari ini sebagaimana tadi pagi sudah dilayani juga oleh hambanya, beliau Bapak Charlie dan Ibu dari HTE, JKI HTE Semarang. Hambanya ini adalah teman saya lama, ya, sangat lama, ya, sudah 12 tahun ya sejak gereja ini menyelenggarakan generasi penuntas. Siapa yang dulu ikut ya nari ya waktu pertama kali. Nah itu. Dan setelah sekian lama tahun 2017 kita mengadakan lagi dan hampir 100 pendeta ikut. Ikutnya bukan dengan pakaian biasa ya, pakaian pendeta, pakai kolar. Saya sampaikan ke Pak Charlie. Saya kirim foto-fotonya. Kaget dia. Nah, ini hanya pancingan sebenarnya. Iya, wih, Klaten gimana ini? Ya, akhirnya saya ngomong, "Loh Pak, saya ini bangun kok belum dibantu?" Gitu. Saya ngomongin, "Loh kurang apa?" Dia tanya saya. "Kurang AC," gitu kan. Wah, kurang AC. Ya. Memang kurang banyak. Bagaimana saudara? Kita tuh ngasih AC di sini sampai neteli yang di youth center itu. Sampai neteli yang di mana-mana, saudara. Nah, makanya saudara beliau datang aja. Saya juga diundang di rumahnya siapa? Pak siapa? Bendaharanya itu? Pak Tiono. Saya membawa AC sampai penuh, saudara. Ya, karena memang sudah saya lepas dulu joknya, Pak. Saya lepas dulu joknya. Sampai pulangnya geblasuk-blasuk, Pak. Masuk jalan tol, masuk lagi ke kota. Maklum orang desa. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah ini ya AC yang ada di sini ini dulu karena Tuhan lewat beliau ya. Saudara, hari ini saya dapat kesempatan besar untuk hambanya ini datang membagi firman. Karena memang sudah utang. Kalau Pak Budon sudah berkali-kali Pak tidak terhitung. Ya tidak terhitung. Kalau Pak Charlie ini baru pertama kali ini. Dan tadi pagi beliau melayani di sini, saya melayani di Merapi. Nah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dipersilahkan kepada hambanya. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Shalom, selamat sore. Saudara, pendeta saudara, Pak Gembala saudara itu hidupnya sangat memberkati saya. Kesaksian-kesaksian hidupnya. Dan itu saya bawa kalau saya pelayanan ke desa, ke dalam yang sudah semangatnya patah gitu. Hamba-hamba Tuhannya saya ngomong, cerita Nabi yang dikasih makan burung gagak itu di dunia sekarang ada loh, nyata loh. Di mana? Di Klaten. Dan mujizat terjadi, amin. Gini loh saudara, setting otak kita. Kita tuh selalu berpikir, mujizat itu duit sak glondong ditibake. Yakinlah kalau saudara ditibani duit sak glondong tugel. Saudara. Jadi kadang-kadang yang kecil, yang kadang orang berangkat, itu akan menjadi mujizat yang terbesar. Amin. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas air, dia tidak langsung mencolot, saudara. Melayu, enggak. Dia satu, lompat dulu jalan. Dan dia merasakan itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Saya ada satu kesaksian bagus. Saat janjinya pertama kali saya rada ngenyek, saudara. Saya punya teman, dia punya restoran. Restoran buat bis-bis mampir itu. Di Alas Roban. Sudah di tengah hutan, ada restoran. Ini loh namanya mujizat, saudara, tak kasih tahu. Saya datang ke tempatnya dia dan kita ngobrol. Sudah ngalor ngidul, rak jelas ngobrol. Di tengah ngobrol, saya berkata, wah kayak gini operasionalmu berapa? Sekian. Luar biasa, berarti kamu laris loh dapat. Ya puji Tuhan Pak Charlie. Tapi sebenarnya operasional dari perusahaan ini, rumah makan ini dibiayai oleh sesuatu Pak Charlie. Sesuatu ke apa? Dia nunjuk. Toilet. Maksudmu Pak Charlie masih menghina. Kenapa? Hasil dari toilet itu. Hah? Memang bisa. Toilet itu menghasilkan mujizat untuk membiayai putaran perusahaan itu. Lah memang piro. Ya kan penasaran saudara. Maaf nih Pak, 1 bulan angkanya di atas 50.000. Enggak. Juta Pak. Kui sepi. Lah nek rame. Ya sudah enggak usah ngomong. Gitu.
Enggak, nanti Pak Cali pengen buat WC. Nyelelek juga sih. Cuma kadang yang kecil itu mendatangkan mujizat. Amin. Jangan tanya di setting, Tuhan aku butuh mujizat mobil. Tiba-tiba wong marani kowe ngek sepeda. Saya kalau menyaksikan kesaksiannya beliau sampai kadang-kadang guyu dewe, ya toh. Tapi terjadi, amin. Saudara menikmati hari ini pertumbuhannya. Amin. Saya tadi pagi sudah cerita, ayo tanggalkan semuanya, enggak perlu. Dendam kita, emosi kita, terutama dalam hidup itu gengsi kita. Tanggalkan. Kenapa? Saudara, maaf nih, gengsi itu enggak dibawa mati, saudara. Perbuatan dibawa mati. Dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara, aku urip karena gengsi, bertobat. Supaya saudara bisa lari lebih cepat dari sekarang ini. Mau bayangin tiba-tiba di sini, loh saya itu kesaksian, tak kasih tahu. Ada gereja satu tidak di pinggir jalan, di dalam kampung, dalam desa, ada dari jalan raya, tapi menguasai kota. Mana Pak? Klaten, desanya kanan. Saudara ke sana belajar. Saya tadi siang sama Agung, naik ke Kopi Klothok jemput istri saya. Agung cerita banyak dan saya mendengarkan bagaimana perubahan daerah ini. Oke? Saudara sedang membuat Klaten berubah. Itu penting. Kalau saudara bisa merubah Klaten, itu Tuhan akan memberi provinsi. Amin. Bangga toh? Wah sing tekan di desa. Mandi gereja apa? Kanan. Ora kiri, kanan. Desa kanan. Kanan ya, diganti namanya kanan. Saya sampai kalau cari Google Map tuh, kanan apa canan. Tapi tahu, berita saudara sampai kemana-mana. Dan pertahankan itu. Lebih cepat lagi. Amin. Saya kagum loh saudara, di sini dua radio. Saya aja enggak punya. Saya kagum. Saya dulu diajak masih gereja hijau itu, masih ingat toh? Gerejanya dulu hijau, toh? Saya diajak sama Pak Mit. Asbes ya Pak, omai Pak Mit di sini manuk, tutupi kalau masuk sana tuh saya sampai hati-hati. Ya toh, dibawa ke sana saya. Tunjukin. Hari ini Tuhan mengenapi semua. Amin. Saya ada kesaksian satu bagus dan mungkin saudara harus tahu itu. Saya punya saya sering pelayanan di daerah Malang Selatan, saudara. Dan dulu hamba Tuhannya, ini dulu bukan hamba Tuhan. Paduan Suara, satu gereja tradisional, Paduan Suara, ikut ke HS. Zaman itu enggak ke HS, ke Permata Hijau. Katanya dia ini, kalau lagi mau nyanyi, di gereja ada Paduan Suara, dia ke belakang panggung ngerokok. Pateni itu, nyanyi. Kudus engkau kudus. Nah, wah, tepuk. Luar biasa. Balik kanan, ngerokok meneh. Ini dilakukan bertahun-tahun dan tidak ada rasa bersalah. Sampai suatu ketika ikut kebaktian dan dilawat Tuhan. Saudara, dulu belum ada jalan tol, jalan biasa. Dia berjuang Jumat malam berangkat ke Semarang untuk dengar kebaktian. Suatu ketika hadirat Tuhan kuat di gereja. Beliau tidak berani duduk depan, kenapa? Merasa berdosa, duduknya di belakang. Ya bukan yang belakang berdosa loh, bukan. Karena dia itu memang ngomong, saya takut duduk depan Pak, kenapa? Ditemplak. Saudara yang dilakukan apa? Ujung dia hadirat Tuhan kuat, dia berlutut dan berdoa. Tuhan, boleh kiranya hadirat itu pindah tempat saya. Saudara tahu? Tuhan kita, Tuhan yang ya dan amin. Amin. Pindah. Saya kalau masuk ke gerejanya dia, 1 jam sebelum kebaktian, nyembah Tuhan. Saya ngomong teman-teman, yuk kita masuk sebelum kebaktian. Mulai nyembah Tuhan. Aku sampai ngomong, wow, bisa ya? Kamu minta gitu? Iya Pak, aku minta tuh pindah. Bisa. Sama atau dengan kita? Ya kan tadi saya ngomong, kalau orang seberang aja tahu namanya berkat dan diberkati kalau hatinya baik. Kita
penuh roh, harusnya lebih daripada itu. Amin. Amin ya. Pokoknya gini saudara, jangan berharap mujizat dino Minggu wis ngono wae. Lah terus Pak bendino. Nek saudara bangun pagi, wah isuk lunga gereja, wah ganteng-gantengan ayu-ayunan, berharap mujizat sing duwe urip guyu. Kowe iki bendino njaluk mbek aku tak kei. Betul? Itulah hidup kekristenan, bukan minggu, daily. Nek Pak Mit menurut saya kalau dulu berharap mujizat dino Minggu ya wis bubar atau bubar, tapi daily, pagi hari, sore hari, kapanpun saudara minta dia memberikan. Amin. Mari kita buka Alkitab. Saya hari ini mau khotbah tentang yang namanya penguasa sistem. Kita buka di Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita mulai dari ayat ke-8, saudara, sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat ke-14. Ini cerita dikhotbahkan setiap Natal, tapi ini tidak Natal, tak khotbahi. Ada sesuatu rahasia di sini yang saudara harus tenang. Saya berdoa, saudara buka hati. Minta Roh Kudus ngajari. Iki piye maksud itu? Kalau saudara kenal ini, hidup awan berubah. Saya ini dulu, saya cerita ya, dulu pada waktu zaman Pak Petrus Agung masih hidup. Setiap kali diomongi Pak Petrus, Li, kalau baca Alkitab sembayang, berdoa mbek Roh Kudus, minta diperjelas, dijelaskan. Setiap ketemu, Li, ya berdoa mbek Roh Kudus. Bisa ngomong Pak Petrus Agung lah ya, tahu? Lewat masuk sini toh, kuping kanan kiri melebu, masuk di sini, terus tidak ada apa-apa. Sampai beliau mau meninggal, ngasih pesan. Kue toh, nek neng masalah, kamu harus melihat bahwa dia adalah Allah, El Shaddai, Maha Besar. Jadi, nek kamu beranggapan Tuhanmu aqua, ya kau aqua. Tapi kalau kamu berkata, Tuhanku lebih daripada masalah, ya kan? Dia akan jadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Oh iya Pak. Beliau meninggal, perjalanannya setelah meninggal itu tidak membuat saya mengerti yang diomongkan beliau. Sampai suatu ketika sembahyang, tiba-tiba ayat itu kayak muncul. Muter. Oh gini itu, artinya maksudnya gini. Setelah itu saya baru mudeng omongannya beliau. Berapa tahun Pak? 10 tahun. Dari sini ke sini kisah gitu. Gitu? 1, 2, ya toh? 2 kila. 30 cm lah saya ngomong. Untuk dari sini saya dong dalam hati butuh 10 tahun. Kenapa? Oh, bukan waktunya Tuhan, bukan. Saya ndablek saudara. Bukan waktunya Tuhan, saya yang ndablek. Sekarang piye Pak? Saya kalau baca satu ayat bisa 1-2 hari. Berarti Bapak itu tidak rohani SBN. Karena kenapa? Ayat itu bicara, saudara. Alkitab ngomong ada seorang pengusaha mendapatkan harta benda mutiara. Dia jual pengusaha itu. Dan dia duduk melihat itu. Semua orang ngomong bodoh. Tidak bodoh, kita yang bodoh. Kenapa? Dia tahu dalamnya ada apa. Bagaimana dengan Alkitab sama? Yang kita baca. Dalamnya kaya, saudara. Jadi kalau hari saudara itu pengen bertumbuh, ngenteni dino Minggu bubar, tanda ini. Tumbuhlah setiap hari, amin. Karena Alkitab ini diciptakan bukan buat pendeta. Tapi diciptakan untuk memberi makan roh dan jiwa kita, amin. Bukan Alkitabnya diobong, digombe, bukan. Firmannya itu yang membuat kita kuat. Oke, saya baca ya. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Nek basa Jawane apik. Ojo wedi. Ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, hari Minggu, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling dalam tangan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita Natal pertama. Natal kan adalah kepada gembala. Wah, aneh Pak. Tahu toh saudara, kalau gembala di sini itu enak saudara. Wedhus ditaleni dienteni ning ngene ngisor wit, rene sing nyolong. Ya kan? Tapi kalau di sana bahayanya binatang buas. Kalau mereka menggembalakan kambing domba itu bisa berhari-hari jalan untuk mendapatkan rumput yang terbaik. Dan harus tahu bahwa di Bethlehem ketika diberitakan itu adalah di tempat ternak domba yang terbaik. Jadi dijogo tenanan dari bahaya perampok, bahaya binatang buas, dari semua. Malaikat itu datang dan ngomong, ojo wedi. Berita kepada Natal pertama kali adalah ojo wedi. Yang kedua, bagus saudara. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu, bagi kita semua, seorang juru selamat yang namanya Kristus Tuhan. Saudara, kata Kristus itu di dalamnya mengandung arti penguasa, salah satunya adalah penguasa sistem. Saudara tahu, dunia ketika Adam jatuh dalam dosa, kekuasaannya diserahkan kepada setan dan dikuasai berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, sampai Kristus, malaikat itu mendeklar, dino iki telah lahir bagimu penguasa sistem. Tadi kita lampunya mati toh, betul? Mati pet, tidak bisa apa-apa semua. Sound system tidak nyala, TV ora nyala, musik ya tidak nyala. Betul? Awake dhewe kepanasan. Kenapa? Karena semua yang terhubung dengan listrik, dengan sistem itu, kelistrikan mati semua. Saya pernah pelayanan ke Karanganyar, saudara. Kebaktiannya jam 6:30 pagi. Lah nek 6:30 pagi, Semarang Karanganyar 2 jam. Berarti saya harus budal dari rumah jam berapa? 5, setengah 5. Maksimal setengah 5. Nek setengah 5 saya jalan, saya harus bangun setengah 4 isu. 3 lah, sampai karena pendeta harus berdoa pagi. Berdoa, tekan pelayanane, khotbah, jemaatnya semangat, aku turu. Mantuk, saya berpikir, aku tak tidur di Solo, istriku, melu rak, aku enggak mau ikut, aku berangkat sendiri, saya, milih hotel, pasukan, saya pesan di Traveloka, hotel, Bobo Box, siapa yang pernah nginep Bobo Box? Di sini enggak ada? Enggak ada, saya nginep sana. Masuklah saya di hotel itu di Jalan Slamet Riyadi, saudara, temu, ini loh saudara. Saya masuk di hotel itu dan resepsionisnya cuma 1, pegawainya cuma, hotel itu pegawainya cuma 2, saudara. 1 di depan, 1 tukang muter. Saya ketemu. Bapak, nginep di sini? Iya, mana? Buktikan, tunjukkan saya. Oke.
Sekarang untuk Bapak bisa menikmati semua yang ada di sini, Bapak harus download sistem kami. Saya download saudara, aplikasi yang namanya Bobobox. Oke, sudah download Pak? Sudah, sekarang masukkan semua. Saya masukkan semua data saya. Setelah data itu masuk, terus oke, Bapak sekarang bisa tahu kamarnya di mana. Oke, kamarnya di mana Mas? Oh, ini loh kamarnya ini nomor sekian, nanti Bapak masuk, cari nomor sekian. Oke Mas, terima kasih. Kalau biasanya di hotel itu kan dikasih kunci itu saudara. Kunci gede, kunci kecil, kartu, ya kan? Saya tidak dikasih apa-apa. Saya cuma dikasih, Bapak sandal sepatunya tolong dimasukkan loker pakai sandal kami. Ini nomor lokernya. Nah, saya buka, saya masukin kuncinya loker, terus saya mau masuk ruangan yang di dalamnya isinya kamar. Ketika saya mau masuk, saya tidak bisa. Buka lawang itu tidak bisa. Saudara. Mas, kok tidak bisa pintunya dibuka? Bapak, tolong aplikasinya dibuka. Buka. Dan itu sudah di-scan aja Pak. Pip! Masuk saya, klak, masuk. Boleh ikut kamar. Oh ini nah kamar saya. Pip! Pintunya dibuka. Glek! Jadi di HP saya semua mukanya. Dan bapaknya ngomong, Bapak bisa menikmati semua aplikasi yang ada di tangan Bapak selama Bapak masuk sistem kami. Maksudnya? Bapak bisa ganti ini warna, ini kalau lampunya gini, Bapak bisa ganti ini warna lampu ini Pak, dengan satu kali tombol. Saya kayak wong kamso saudara, norak, tidur dolanan lampu, hijau, kuning, ungu, biru, baliknya putih terang, coklat, sambil tengok-tengok nih ranjang. Aku pengen nyetel lagu ini. Nyanyi. Mau tutup pintu, enggak perlu ngadek saudara, sudah kuno. Tit, ceklek, buka, ceklek. Luar biasa. Yang ajaib saudara. Ketika jam 9 malam, sound system di ruangan itu akan berkata, ibu, mbak, seorang perempuan. Selamat malam kakak, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah ya kakak, dan bangun pagi. Selamat istirahat. Ting tong. Lampunya. Pagi-pagi biar bangun lagi. Selamat pagi, senyum yang sehat, bahagia. Orangnya tidak ada, dari suara tok di TV. Tapi kalau saya tidak masuk dalam sistemnya Bobobok, saya tidak bisa menikmati itu semua. Coba saudara masuk dengan ngelebokin sistem apa? Sistem ini. Sekarang orang suka main COD Clash of Clans. Saya pakai sistemnya ini. Mbok tati-tati sampai jebol HP-mu. Kamu tidak akan bisa menikmati. Yesus ketika dia lahir, malaikat ngomong, hari ini penguasa sistem telah lahir. Saudara tahu tugasmu apa? Masuk ke sistem itu. Dan saudara akan menikmati semua yang dia beri. Amin. Sound system ini tidak akan berjalan kalau ora dicubleki listrik. Ting tung piano kuwi. Ya, tidak disalurkan listrik dan program bisa bunyi, bisa sing main. Ting tong tang tong ting tong tang. Kesel lebar kebuatan ngombe paling akeh. Kesel ting tang ting tong terus balapan mbek song leader. Sistem Tuhan berkata, aku hari ini lahir penguasa sistem buat kita semua. Tugas kita cuma satu, masuk ke dalam sistem itu dengan menerima dia sebagai juru selamat. Ketika dia masuk dalam hati kita, terima juru selamat, semua yang disediakan dia, saudara bisa nikmati. Saudara di sini ada Gojek toh? Sekarang kan Gojek, Grab, Maxim, Shopee, paling hebat kan Shopee itu. Ya, semua. Apakah saudara bisa menikmati karo tengok-tengok dodolan panganan? Aku pingin ayam goreng Pak Brewok. Ini pesanan.
Enggak bisa toh saudara. Kalau tidak ada pecet Pak Brewok, tit. Betul? Ayam goreng gitu. Yang kedua, saudara, walaupun saudara punya duit akeh, kalau saudara tidak download aplikasi yang namanya itu tadi, saudara tidak bisa menikmati. Sama dengan hidup kita. Yesus yang kita sembah, dia berkata, aku penguasa sistem. Saudara tahu, orang berebut sekarang di dunia ini tidak dikuasa, tidak perlu. Sistem di udara dikuasai. Saya tadi kemarin 2 hari lalu atau kemarin saya membaca bagaimana Rusia ngamuk dengan Elon Musk. Kenapa? Dia mengirimkan peralatan yang bisa menghidupkan internet dan mengirim sinyal drone untuk mengalahkan Rusia. Rusia ngamuk nih sama dia. Dia berkata, aku mau menghidupkan komunikasi. Tahu, Rusia tidak bisa membajak sistemnya itu. Menguasai sistem. Bayangin, menungso manusia yang bernama Elon Musk, satu tok kirim alat. Drone ribuan drone terbang untuk perang dengan Rusia. Dia menguasai sistem udara. Ini telah lahir bagi kita. Dan sekarang jadi milik kita adalah penguasa sistem alam semesta. Nek dino ini Tuhan Yesus yang kita sembah berkata, Elon Musk, kowe kurang ajar. Ya toh? Tak pateni sistemmu teko udara tiba-tiba kena badai udara bubar. Sopo menang? Penguasa sistem udara Tuhan Yesus. Amin. Makanya dia ngomong kalah. Penguasa udara diruntuhkan. Tahu saudara, betapa hebatnya Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Kenapa? Ya, aku penguasa sistem. Masalahnya kadang dewe rak percaya. Betul? Konseling Pak Mit. Pak Mit akan berkata, sembayang minta sama Tuhan. Balik teko Pak Mit. Ngerti Pak Mit terus aku lahir jebrol itu Kristen, bapak aku ibuku yang ngomong kon sembayang ngerti. Tapi enggak dilakukan. Coba Alkitab berkata apa? Itu kan apa ya namanya? Kalau kita ngomong ini apa? Manual booknya itu kan di sini di Alkitab itu. Ya kan? Saudara tinggal ikuti. Beres rasa hawe-hawe. Ora sami enggak minggu marahin ndase ngeluh saudara. Saya ini terkenal oleh Pak Pendeta saya sebagai tukang jalan blusukan. Jalan genah tak kayak blusukan. Dan mereka selalu protes, tapi nek bar protes berangkat lagi sama saya. Saya suka jalan blusuk-blusuk, menikmati hijaunya dan pemandangan yang aneh-aneh. Tapi Alkitab ini diberikan kita tulisan, ya kan dari Kejadian sampai Wahyu, bukan buat bantal kayak turu supaya diganggu setan, dudu. Bukan kayak film-film ketemu vampir, Alkitab diguyu, dibaca, minta wahyu, manual book. Saudara. Saudara tak kasih tahu. Kita ini dulu kalau saya sering kenalan seorang militer aja di wilayah ini misalnya. Terkenal. Mesti nek foto mbak itu dipasang di rumah. Gunanya kayak apa sih sebenarnya? Gunanya supaya semua orang tahu, aku kenal loh mbak wong iki, kok macam-macam. Betul? Bayangin kenal dengan manusia atau preman, saudara lunga pasar kayak penguasa pasar. Jalui sayur sakarmu dhewe. Kenal cuma manusia ini yang namanya Tuhan Yesus dikelintir tok wis bubar to. Struk bar to. Terus ana preman-premanan. Kita itu nggak usah jalan, kita kenal pasar wedi gitu. Sekarang yang di dalam hati kita adalah lebih daripada itu. Amin. Saudara harusnya lebih koyo ini melaku yakin. Itu. Saya berdoa mudeng bahwa yang kita sembah itu yang hari ini menguasai semua. Bayangin saudara, kalau waktu itu saya tidur di bobo box dan
Istri saya lagi telepon, tiba-tiba mbaknya ngomong, selamat malam kakak. Sistem, tahu nggak saudara? Saya kemarin waktu itu saya pernah ke Swedia dengan Pak Hengki. Terbang ke Swedia, turun pagi, tidak ada yang jemput, cuma dikasih alamat hotel, saudara. Lah pokoknya ini iso bahasa Swedia, tuh, saudara. Ya kan, bingung saya. Tapi ada yang ajaib. Kenapa? Saya memakai Google Translate. Alamat? Oke. Orang Libya, orang Libanon yang nyupir. Oke, aku mau ke hotel ini, di mana? Oke, dia naik Tesla. Layarnya besar. Oke, sir, siap. Jalan saya di jalan tol. Jalan highway-nya. Dari bandara ke hotel. Saudara tahu? Dia ngomong sama saya, pamer nih orang. Kamu mau enggak tak tunjukin? Saya tidak akan pegang kemudi dan mobilnya akan sampai tempat. Coba. Mumpung bayar tak saudara? Saya dengan Pak Hengki. Heng, tak ngai boso Jowo. Dia menunjukkan bagaimana kehebatan mobil. Saya duduk. Lari kencang mobil. Kalau ada depan ngerem dewi. Sip, tahu saudara? Ini hotelmu. Tanpa dia sentuh kemudi. Tahu kehebatan sistem. Dia ini sistem diciptakan manusia. Saya aja bangga ciptaan manusia ini. Tapi kadang kita tidak pernah bangga pencipta dari manusia itu. Saudara itu harus kok Daud. Daud, kowe milih apa? Tak hukum aku, ya kan? Penyakit sampar, pedang, apa? Dia berkata, aku lebih baik jatuh di tanganmu. Tuhan. Kenapa? Dia tahu kasih karunia. Hesetnya dia tahu. Bayangin saudara. Hari ini yang tinggal dalam hidup kita semua adalah penguasa sistem itu. Wes penguasa sistem dalam hatimu dikasih manual book plus dikasih penolong. Saudara dan kita harus lebih dari pemenang. Amin. Jangan ini, enak kabeh, aku tak tengok-tengok aja. No. Paulus berkata, karena kasih karunia itu, aku bekerja lebih keras. Jadi kalau hari ini saudara, muda rak kerja, yakinlah bantalnya setan. Pikirannya macam. Tapi kalau saudara produktif, kasih Roh Kudus masuk dalam sistemnya. Bu bayangi semua kerja keras susah. Saudara sudah masuk sistem minta Roh Kudus tolongi aku ketemu ini. Tiba-tiba omsetmu tinggi. Kenapa? Saudara masuk dalam sistemnya dan ditolong pencipta sistem itu. Saya punya kesaksian bagus saudara. Sepasang suami istri punya perusahaan. Yang laki mengerjakan perusahaan wangi-wangian. Kayak gini loh saudara. Di hotel-hotel. Si perempuan mengerjakan sabun, sampo dan teman-temannya. Yang laki salesnya banyak, kerja keras. Karena yang laki kresen-kresenan. Yang perempuan, anak Tuhan, penuh roh, berani. Wah, saudara tahu, suaminya ngamuk. Saya tanya, loh bojomu ngamuk kenapa sih? Tahu enggak omsetku dan omsetnya suamiku adalah 5 kali lipat. Maksudmu? Omsetku 5 kali lipat lebih banyak daripada suamiku. Dan pembayarannya lebih tepat waktu daripada suamiku. Suamiku ngamuk dengan aku. Lah kowe kerja, kan kamu kerjanya ini sih, santai, mengikuti gerakan. Dia bisa masuk ke hotel-hotel yang branded internasional. Yang benar-benar sedikit kamarnya. Dia bisa masuk. Suaminya ngamuk. Suami kalau istrinya mau berdoa, pergi pelayanan berdoa, marah-marahi. Karena apa? Jengkel. Aku kerja keras, kowe ora. Kok oleh akeh kowe? Kenapa? Karena dia masuk dalam sistemnya. Amin. Berita pertama, saudara. Berita pertama adalah jangan takut. Yang kedua yang tadi saya ngomong, kalau saudara menerima
penguasa sistem. Amin. Saya berdoa, saudara. Saya kerja di airline, tadi pagi saya sharing. Saya ini adalah orang yang penasaran, senengnya. Kepo bahasa sekarang. Sepur ki neng setire apa ora? Ada kemudinya apa enggak kereta api. Pesawat terbang itu tak jalan apa ya? Kok bisa menggok di jalan raya tuh bisa menggok ki mangan neng setire kok mobil gitu tuh. Ini tuh penasaran. Dan di udara tuh piye? Dan saya tadi pagi cerita bahwa saya belajar dan saya sering naik. Duduknya di depan. Saudara tahu? Udara di kita ini, ya, di udara di angkasa ini, enggak taunya ada jalan-jalannya, saudara. Line-nya itu ada. Orang sembarangan menggok kanan, menggok kiri, karepmu kayak film Tom Cruise itu pesawat terbang, bukan. Itu sudah ada jalurnya. Dan sudah itu ada titik point to point. Dari sini akan ke sana, ngirim yang namanya bip, ikut. Jadi tidak, pilot itu sebelum terbang, misalnya dari Jogja ke Jakarta, dia sudah setting di komputernya itu. Dan jauh hari, 6 jam sebelumnya, semua data tentang udara sudah diterima sama dia. Oh, hebat, Mas. Jadi terbang itu dilepas pesawatnya melaku dewi, menggok teng, menggok medun. Itu tidak liar, saudara. Bagaimana kalau bisa begitu? Kalau pilotnya memasukkan sistem sama dengan yang ada di udara Indonesia. Kalau enggak, saudara, aku melu ngo Jogja, aku main delok Pangandaran sih, menggok Pangandaran dibom, di nuklir. Doyak mbek pesawat tempur yang dari Madiun. Ora, pesawatnya tak enggok ke aku main jalan-jalan yang Parangtritis. Mboten saged, Bos. Itu dikejar. Jejak, yang namanya jejak pesawat itu pada. Semua harus by system. Masuk dalam sistemnya. Dan itu bisa menikmati, bisa kontak-kontakan. Hei, Jogja, aku main mendarat. Yo, siap, sepi, mendarat toh. Oke. Tiba-tiba tahu di Jakarta dia diem-diem terbang. Jogja akan berkata, ini pesawat siluman, isinya bom. Kejar. Kirim pesawat, hoyak. Kalau semua masuk dalam sistemnya, saudara akan menikmati itu. Amin. Problemnya tidak mau masuk. Wes disediani. Ini bukan sistem koyok hari ini. Beberapa merek yang saudara bisa pilih. Nek bosan, oh iki diskonnya kurang, pindah. Bukan itu. Dia menguasai semua. Amin. Wes toh, tak ada nih. Hidupmu tuncep noneng sistem itu. Saudara akan menghasilkan. Amin. Saya dikejar waktu, jadi saya tidak bisa. Di Yohanes 15 ayat yang kelima, ini terkenal. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. The Amplified berkata bagus, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tanda kurungnya berlimpah. Yaitu, namun selain aku, kamu terputus dari persatuan yang vital. Saudara, tugas kita cuma satu. Tuhan hanya minta satu. Apa? Nempel ke dia. Masuk ke sistem itu. Dan rasa neko-neko masuk. Dia akan berkata, gerak ke kanan, dia ke kanan. Gerak ke kiri. Saya tidak pernah melihat pohon berbuah karpe dhewe menggok kecuali di bonsai. Cabang itu cuma diam. Terima.
godong awe-awe kena panas berbuah menghasil. Sama, tinggal nempel. Diem. Saudara akan menghasilkan. Amin. Nek kakean pola yakinlah jempalik. 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 Tugasmu cuma satu, nempel. Ini semua nek ditempel ke colok ke listrik, tadi listriknya mati, enggak nyala. Ketika listrik menyala, semua nempel, semua jalan dan semua tidak kepanasan. Kenapa? Masuk listrik. Amin. Simple. Masuk. Panduannya sudah banyak. Saudara tinggal ngelakuin. Saya seringkali suatu ketika anak saya panas muntah tidak barbar, saudara. Zaman itu Dr. Sumantri masih ada, dokter anak terkenal itu, saya bawa ke dia. Dilihat sama Sumantri. Waduh, ini difteri. Saya tahu difteri itu virus hari ini kayak corona itu, nyerang di tenggorokan bisa nutup. Nah terus bedok. Ini harus karantina, isolasi. Zaman itu corona belum melebar. Gini ya, tak akali Pak. Akalinya bagaimana? Tak tulis masuk ke VIP supaya kamu bisa nunggu. Kamu kuat sudah disuntik dulu, suntik difteri. Oh siap, kasih. Bawa sekarang ke rumah sakit, nanti saya nangani. Cepet. Saya bawa ke rumah sakit Elizabeth, saudara. Saya kasih. Suratnya dibaca. Terus penjaganya, petugasnya dokter itu berkata, ini sakit apa? Nah karena tidak diberitahu, saya jujur terus terang loh saudara. Difteri. Tidak bisa Pak, kalau difteri harus isolasi ini di ruang VIP, sakitnya harusnya sakit biasa, tidak boleh difteri Pak. Oh gitu, ya Bapak pulang lagi tanya Sumantri. Saya mau, piye? Balik sih wis, ya wis tok balik. Sampai di rumah, tetap muntah anak saya. Ketika habis muntah, saudara tahu, mujizat terjadi. Kalau saudara itu percaya rasa neko-neko, rasa aneh-aneh. Ketika habis muntah, saya balik dan saya berkata, tak demek pun. Kowe ojo tuman rumah sakit. Ngerti? Dalam nama Yesus, waras, rasa tuman. Rakyat rumah sakitan, boros. Dianya sambil itu terus dia ngomong gini. Mau tidur Pak, mesti tidur. Tidur. Kalau anak sakit kita berdoa supaya apa? Sembuh. Sudah tidur kira-kira 2 jam, anak saya bangun. Saudara. Pola yang dilakukan pertama dia ngomong, aku minta makan dan minum. Saudara itu manusia itu wis berdoa tapi rak percaya. Saya begini. Iki apa meneh iki jujur bar mangan muntah meneh toh. Kan pengennya sembuh nih. Kasih makan. Entek. Sama reaksi saya. Mengucap syukur tidak, saudara. Karo ngenteni muntah rak yo. Ini human loh, manusia. Mbok pikir dengan saya wis doa pengen mari, ya toh? Ngenteni muntah ora. Mbok pikir Tuhan kita marah? Tidak. Dia diam. Tiba-tiba setelah itu, mah aku mau kencing. Dia jalan dewe itu, tak golek dari belakang. Cocok di kamar mandi, muntah. Toh? Dia kencing. Habis kencing, lompat-lompat. Saya mau, sembuh. Langsung saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, coba lihat perbuatanmu. Percaya kamu. Saya mengampuni aku Tuhan. Tidak percaya aku, ampuni. Doamu apa? Pengen mari. Percaya? Manusia. Semakin saudara masuk ke sistemnya, hatimu akan tenang. Tahu yang dicari manusia apa yang namanya? Damai sejahtera. Betul? Damai sejahtera itu bisa kamu dapat ketika kamu memuliakan Tuhan. Tadi di mana? Di Lukas 2 berkata, apa ya? Bentar saya buka. Untuk lali saya saudara.
Keliru, sebentar. Lukas 2 ayat yang 11. Saya tutup dengan ini. Ya, ayat yang ke-14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Muliakanlah Tuhan. Damai sejahtera akan datang dalam hidup. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara boleh coba di rumah. Ini sangat simpel. Dan saudara akan melihat Tuhan bekerja atas hidup. Ini ada istri saya, saksi. Saya ini adalah orang yang tidak suka bajunya banyak. Saya kalau lihat lemari sudah untel-untelan, istri saya ngomong, aku yang bersihin lemari. Istri saya mau, rasa aku yang bersihin aja. Ya kan? Karena kalau saya adalah sistem resik. Jadi baju tak pilih, tak masuki kerdus, sak celana, sak macam-macam, pokoknya yang jelek diobong, saya ngapik. Iki habiskan. Harapan saya, aku berpikir hanya gini, aku punya kaos 7, heme 4. Karena kalau ke gereja kan seminggu 4 kali, betul toh? Hemu kan perlu akeh. Jadi ini sesuk ya, minggu depan gitu lagi. Itu hanya pikiran saya simpel. Kaos 10, 7, 10, celonone supaya main 5, 2 hari ganti, ya kan? Dan saya sudah membuktikan berkali-kali, saudara. Setiap tak resi, habis saya seneng, lemari tak buka, si TikTok. Lihat sebulan kebak. Saya sudah berkali-kali ngomong sama orang, ojo ngei kaos aku, gitu. Setiap kali ngomong itu malah dikirimi. Oh ya wes aku menang wes itu. Bukti nang omah. Sepatu gitu saudara. Siki sepatu melu aku 2 tahun. Kayak. Saya kemarin ngobrol sepatu, tak kasih orang yang enggak punya sepatu. Kan ada sepatu ras, kayak nomormu cocok, peon. Bar tak gituin, lah seminggu Pak Charlie, aku tuh mau ngirim sepatu nomor ukurannya berapa? Mau yang mana? Ya sing iki wae lah. Aku mau iki piye to ki? Supaya kenapa? Supaya lemariku lu sepatu cuma 3 gitu kan. Buktikan dulu. Kalau saudara masuk, siapa yang banyak menabur, dia akan banyak memberi, dia akan banyak menerima. Amin. Cobaan. Siapa yang di sini bajunya banyak? Ngaku ada, aku ngaku. Terutama ibu-ibu biasanya. Nah itu, dino iki nang gereja isuk nganggo baju long dress biru, ijo, kuning. Iki skrepmu dititeni wong balik meneh. Ojo balik tuku anyar, lha iki jak akeh. Semakin saudara numpuk mandek berkati, tapi mbok kek-kek lho. Tonggomu. Kowe butuh pen. Kadang itu Tuhan itu memberikan mujizat bagi kita tuh bukan hal gede, kadang-kadang hal kecil. Pengen bandeng tiba-tiba karena sering memberi nasi kepada orang dikirimi bandeng. Saya lagi kemarin tanya sama istri saya, karena saya tuh hidup tak tinggali duit, saya ketew 20.000 di dompet saudara. Tiba-tiba saya mau beli apa, tak buka, loh kok ada duitnya isi meneh iki sapa iki, ya toh? Saya tanya sama dia, duitmu katut di dompetku enggak? Aku tidak merasa mungkin kamu yang ngambil duit ATM mau masuk ke dompet. Rasaku enggak, itu. Sampai hari ini belum pernah terpecahkan saudara. Ada duit gendelan di dompet saya itu sampai sekarang, duitnya sapa gitu. Sampai tak tunggu, tak berani tak belanjaki. Siapa tahu ada yang merasa kehilangan, gitu. Tapi ya tidak ada sampai sekarang. Sampai hari ini tidak terpecahkan. Aku sampai, lah apa neng malaikat teko ya. Malam-malam itu kok center class toh. Ya zaman center kan disantoli apa jenenge apa? Kaos kaki toh. Dicemplongi hadiah mek wong tuane tapi anak-anak malaikat apa center kelasnya lewat cerobong. Mungkin kayak gitu. Dan dia tahu Tuhan bilang, dompetnya anakku kosong gitu, tak isi. Kalau saya menikmati mujizat makan saya nasi loh, Pak Brewok loh. Masih ayam Pak Brewok. Ini masih, ya toh, tadi diajak makan di sini sayur sambal enak, masih makan nasi, tidak makan ini. Apa? Ini saya, krakal bukan. Atau
Saya makan kembang ya enggak pernah, saudara. Kecuali kembang pepaya, saya makan. Kembang pisang saya makan, tapi kembang mawar enggak, saudara. Jadi kalau saya bisa ngalami, saudara bisa. Amin. Kalau Pak Mit bisa ngalami, saudara bisa. Tuhannya podo, cuma siji Pak Mit masuk sistem, kita enggak. Mudeng? Saudara kalau ketemu Tuhan, doain mbak Tuhan ya. Tuhan Yesus, geser. Tuhan geser. Kesuwen. Wes tirane dibelah, tinggal masuk ning mburi sembahyang Tuhan Yesus aku butuh duit. Ojo Tuhan kowe iki ganteng. Suaramu apik lho, menggelegar. Ujung-ujungnya butuh duit Tuhan. Kenapa enggak langsung masuk? Anaknya Pak Mit coba, yang tadi saya suruh maju, ya toh? Oke. Nggak mungkin marani Pak Mit dengan keser-keser. Bapakku, so ditendang mbak Pak Mit. Dia akan paranin bapaknya, Pak, napa? Bensin nguntai Pak, didit Pak. Jika akono, nih ngene dompet, buka dompetnya, butuhnya 50.000 cukup 1.000. Bensin 2 hari. Pak Mit ngamuk, dasar bocah mangane bensin ora toh? Memang butuh. Kayak gitu loh saudara. Ojo dikira ruwet. Nah ini simple. Ojo marani Tuhan mbek delosor. Tuhan. Lah wong intine butuh. Betul? Simple. Gitu loh. Nek berdoa sak so iling-ilinge terus Tuhan. Kowe tak iling aku ge mosok njaluk duit ra teko-teko ki piye to Tuhan? Aku lu ATM terus duitmu tambah entek. Kenapa? Bayar parkir. Bener loh, kecuali saudara pelit ngejak konco, kowe ning motor ning pinggir dalan ya, aku tak mlaku. Nah itu ya toh. Wes toh, percaya no. Dia akan bekerja dengan caranya bukan caramu. Ya toh, amin. Simple. Ayo, melu Tuhan itu Tuhanmu. Gini loh, saudara Tuhan itu Tuhan Yesus itu sudah belah tirai. Wek, kowe saiki mulai sekarang masuk dengan gampang, ora nganggo apa-apa. Karena darahnya kita layak untuk masuk. Amin. Nek sampai doamu ora dijawab, mbok sembah denen. Dia akan jawab. Amin. Ya, simple ya. Saya berdoa, tiba-tiba jemaat mengalami mujizat. Duh, aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pak Mit akan ketawa, urepe tambah nom. Agung akan pipitan terus. Kenapa? Karena saudara, ini Pak Mit ini berharap saudara mengalami juga. Orang aneh pendeta, ben mujizatnya aku, ben kabeh mara ning aku, nek mara mek aku, bandoake Pak Mit. Orang ngono. Dia berharap kalian mengalami Tuhan. Saya juga. Saya pengen jemaat tempat saya ngelayani, alami. Iso khotbah ning desa-desa dengan pengalamannya dengan Tuhan. Mbok pikir tak alang-alangi. Enggak. Ayo, ini saatnya. Amin. Saya berharap terjadi gelombang lawatan boleh, mujizat boleh. Saya kasih tahu, tepuk tangan. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan kecanduan. Kalau saya ngomong, menikmati itu. Amin. Saya minta para pemusik, mana ya Pak Mit maju. Tadi saya jadikan praktek Immanuel. Ya. Amin. Siapa yang percaya saudara bisa dipakai Tuhan? Siapa yang percaya? Amin. Kalau hari ini saudara butuh mujizat, ojo marani Pak Mit. Mbok bayangin, Pak Mit, jemaatmu berapa Pak? Aktif 480, 18, 400 Pak ya, ben gampang. Kalau 50%-nya dari 400 berapa? 200. Mendino Pak Mit diantri 200. Isok geger rumah tangga. Kesel. Itu boros. Kenapa? Mendoake ngobrol aqua. Ngodoake abrol apa? Ya toh, sekali 2 kali ora apa-apa. Tambah meneh apa Bu? Kopi, susu, kabeh toke. Jam makan siang mosok bar didoake raja imangan. Mangan.
tambah boros. Tapi kalau saudara mengalami Tuhan sendiri datang dengan Pak Bet, aku mengalami mujizat. Tahu, dia akan gembira dia. Yes, Tuhan. Itu goal dari semua hamba Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, aku butuh mujizat. Ini lagunya dinyanyiin, penuh hati. Saudara akan mengalami sendiri dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, aku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Tolonganku datang dari, sembah dia saudara. Sembah dia. Yes Lord, amin. Amin Tuhan. Semua mungkin bagimu. Yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes Lord. Lihat yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ulangi. Meskipun tak mengerti, Tuhan terima kasih. Berani, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus, ku percaya. Yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban. Amin Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, tidak ada
todah adalah saudara sepakat dengan dia. Kondisimu boleh apapun, aku todah dengan engkau. Tuhan, aku demen berzina Tuhan. Aku todah hari ini dengan engkau. Mujizat terjadi. Hari ini engkau berkata, Tuhan, aku utang karena kesalahanku. Hari ini aku ditagih Tuhan. Aku todah dengan engkau. Todah artinya sepakat. Dia maha besar. Amin. Kalau hari ini saudara berkata, aku sakit hati Tuhan, aku todah dengan dia, mujizat terjadi. Kita nyanyi sekali lagi dan saya akan serahkan ke Pak Mit. Amin. Bagiku semua mungkin bagi Tuhan. Kau lihat Tuhan, kau lihat jawaban hidupku. Sembah dia Tuhan, sembah dia. Lihat terjadi untuk hidupmu. Amin Tuhan, amin. Kami percaya itu yang kau tanganmu, pandang Yesus. Hari ini Tuhan mau sentuh hatimu. Kadang manusia membuat yang simpel jadi rumit. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, semua disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Dan Yesus jalannya. Dengarkan saudara, saya tidak kencan dengan Pak Charlie, tapi apa yang saya alami 3 hari ini, saya mengkonseling seseorang yang sungguh rumit. Saya nggak baca ayat, saya hanya berkata, hidup ini simpel, yang bikin rumit pikiranmu. Saya doakan dia ngalami terobosan. Sudah putus hubungan, sudah tidak ada komunikasi dengan orang tuanya satu-satunya. Kadang kita menjadikan hidup ini rumit, tapi sebenarnya simpel. Karena Yesus penguasa tunggal, semua disediakan. Akulah jalan. Saudara, buka hatimu hari ini. Percaya, kesulitan apapun yang sedang kau alami, simple, percaya dan berjalan dalam anugerahnya. Jangan mau dirumitkan dengan pikiranmu. Kadang manusia merasa berhikmat. Ingat, firman Tuhan adalah buku penuntunnya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ini Tuhan hidupku. Intervensilah.
kuasai hidupku, supaya tidak ada satu titik pun yang hidupku tidak kuserahkan padamu. Katakan semuanya, hidupku milikmu Tuhan. Engkaulah penguasa tunggal hidup kami. Sekarang semua berdoa simpel. Masing-masing punya pergumulan. Masing-masing punya pergumulan. Dan serahkan pergumulanmu pada Tuhan. Ia akan bertindak. Kiharana syakar. Kita ulangi referen lagu ini. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tak mungkin bagiku. Nyanyikan dengan iman. Semua mungkin bagiku. Yes. Kau jawaban. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu yang datang. Kami mau belajar rendah hati, mengakui Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, masuk dalam sistem-Mu, masuk di dalam cara-Mu, masuk dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Sekarang kami serahkan di dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang datang hari ini, Engkau yang berbeban berat datang pada Tuhan. Engkau yang mengalami pergumulan, Engkau yang mengalami sakit penyakit, bahkan Engkau yang mengalami kerumitan hidup, bertobat. Hari ini bertobat, datang pada Tuhan. Engkau yang hari ini merasa kuat, katakan, ini Tuhan hidupku, semua aku serahkan. Tidak ada satu bagian di hidupku Tuhan yang tidak kuserahkan. Dan sekarang saya berdoa di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera, kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera menguasai hidupmu, mengusir setiap tipu daya iblis, karena kebenaran mengalahkan tipu daya. Damai sejahtera menghancurkan setiap konflik yang ada dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Semakin hari Tuhan pakai untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara.